Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan saya Nining Haslinda Zainal, dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Video kali ini adalah video pertemuan minggu kedua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas 6 materi terkait pengambilan keputusan. Materi yang pertama adalah dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, jenis pengambilan keputusan. Yang keempat, kepastian, resiko dan ketidakpastian. Yang kelima, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah alternatif pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan materi tentang dasar-dasar pengambilan keputusan, menurut George Terry, ada 6 dasar-dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi 6 dasar-dasar ini, 6 faktor ini jadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan menurut George Terry. Yang pertama adalah keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan yang lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan yang lain. Ya, jadi faktor yang pertama atau dasar yang pertama menurut George Terry ini adalah terkait dengan intuisi. Di mana intuisi yang dimaksud di sini adalah sifat yang subjektif dari keputusan intuisi ini terdapat beberapa keuntungan. Jadi ada yang menganggap intuisi ini adalah suatu yang sebagai kelebihan, ya, kelebihan dalam satu metode pengambilan keputusan. Yang pertama, karena pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Jadi intuisi ini dijadikan sebagai keuntungan atau kelebihan bagi seorang yang mengambil keputusan karena dianggap mudah untuk mengambil keputusan karena ada pemikiran, ya, ada insting dalam dirinya yang menyebabkan dia mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan, karena dalam pengambilan keputusan yang sifatnya intuisi, ya, seseorang yang memiliki intuisi yang tinggi ini cenderung memiliki perasaan yang lebih peka dibanding orang lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, sehingga pada umumnya keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi pengambilan keputusan ini sulit untuk diukur kebenarannya. Kenapa? Karena kesulitan dalam mencari perbandingan, dan kata lain hanya mengambil oleh satu persepsi, ya, atau pendapat dari satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lain sering terabaikan. Kemudian dasar-dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Jadi orang dapat mudah untuk menentukan keputusan atau mengambil keputusan karena dia telah memiliki pengalaman sebelumnya terkait dengan masalah tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup ialah keputusan yang baik, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup terbilang sulit, ya. Jadi untuk mengambil keputusan, salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan adalah terkait fakta, data, dan informasi. Biasanya fakta, data, dan informasi ini adalah sesuatu informasi yang sifatnya akurat, sehingga
ketika orang memiliki fakta, data, dan informasi terkait suatu masalah, biasanya keputusan yang diambil itu cenderung tepat karena dia telah memiliki sumber yang jelas terkait masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah wewenang. Keputusan berdasarkan pada wewenang semata-mata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktasional atau praktik diktator ya. Jadi keputusan diambil memang sebagian besar itu karena seseorang memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut. Namun biasanya karena mengedepankan wewenang yang dimiliki, seseorang terkadang atau mengindikasikan keputusan yang diambil ini adalah merupakan praktek diktasional atau praktek diktator seseorang gitu ya. Jadi karena dia merasa berwewenang, maka sifat diktatornya itu kemudian muncul ya. Tapi tidak selamanya juga seperti itu. Nah, ini menurut Guattari kadang menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktasional. Kemudian kelima, rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan kita harus mengedepankan berpikir rasional ya, supaya kita dalam mengambil keputusan tersebut tidak keliru dan betul-betul berdasarkan fakta, informasi, dan pengalaman-pengalaman serta pengetahuan yang kita miliki untuk memutuskan suatu masalah. Terkait intuisi dan wewenang itu adalah menurut hemat saya adalah keuntungan pribadi seseorang ya. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut orang memiliki intuisi yang tinggi atau wewenang yang sesuai dengan kapasitasnya terhadap masalah tersebut. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Menurut Guattari ada 8 faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, apa maksud dari hal-hal yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional? Artinya dalam pengambilan keputusan, hal-hal yang sifatnya emosional ini dan rasional itu kadang juga mempengaruhi. Itu kan tidak bisa kita lihat ya. Emosional seseorang itu tidak bisa kita lihat bentuknya ya, tetapi kita bisa lihat dan rasakan dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang ditempuh oleh seseorang. Ya, jadi itu merupakan hal yang emosi itu tidak berwujud. Ya, ini maksud Guattari. Kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan orang banyak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu paling utama adalah bagaimana keputusan itu bisa berdampak positif dan tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan mementingkan kepentingan masyarakat banyak, tidak mengutamakan kepentingan pribadi ya. Apalagi keputusan yang diambil itu adalah keputusan dalam suatu organisasi publik. Kemudian yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu, terkadang kita harus melihat dengan cermat
beberapa alternatif pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang paling. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Ya, jadi betul sekali yang disampaikan oleh George Terry bahwa pengambilan keputusan itu adalah merupakan tindakan mental, bahwa ketika kita memikirkan untuk memecahkan suatu masalah dan harus mengambil keputusan, itu baru merupakan dalam pikiran kita, dalam mental kita ya, dalam pikiran kita, sehingga itu kita harus cepat mengambil tindakan untuk melakukan pemecahan masalah dalam hal tersebut. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa George Terry mengatakan pengambilan keputusan yang efektif ini membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena ini berkaitan dengan poin 3 yang disebutkan tadi, bahwa kita dalam pengambilan keputusan itu harus melihat berbagai alternatif keputusan yang ada, mencari data, fakta, dan informasi terkait masalah tersebut, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling tepat. Nah, jadi memang membutuhkan waktu yang lama karena ada proses memilah informasi, memilah data, dan melihat apakah hal tersebut pernah kita alami sebelumnya, sehingga ada kajian dalam pengalaman terkait pengambilan keputusan itu. Makanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keenam, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi juga dibutuhkan suatu hal yang sifatnya praktis. Artinya pengambilan keputusan yang diambil itu tidak berbelit-belit ya, tetapi langsung membedah masalah-masalah yang ada. Jadi keputusan itu tersebut langsung straight to the point gitu ya. Kemudian setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar diketahui keputusan itu benar. Jadi keputusan itu hendaknya dilembagakan supaya kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu benar. Jadi ada proses pengkajian atau proses evaluasi setelah keputusan itu kita tindak lanjuti ya. Ini juga sebagai bahan evaluasi ketika terjadi masalah yang sama di kemudian hari, maka kita dengan mudah mencari pemecahan masalah dari masalah tersebut, karena keputusan tersebut telah telah dikaji sebelumnya dan ada pengalaman terkait hal itu. Kemudian setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Jadi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ini bukan merupakan proses akhir ya, tetapi itu merupakan rangkaian-rangkaian dari kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang bisa jadi berulang pada masa yang akan datang. Kemudian menurut Kotler, beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 4 faktor. Yang pertama faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Yang pertama terkait faktor budaya, meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Jadi dalam pengambilan keputusan, budaya juga mempengaruhi ya faktor-faktor pengambilan keputusan itu. Sosial meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status seorang. Faktor pribadi yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Sedangkan terkait faktor psikologi yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Nah,
Sedangkan menurut Angel, Blackwell, dan Miniart dalam ISNA ini 2013 menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama terkait faktor lingkungan, faktor perbedaan individu, dan faktor psikologi ya. Jadi hampir sama yang disebutkan Kotler tadi, bahwa psikologi juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang pertama terkait faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada dua yang mempengaruhi. Yang pertama lingkungan sosial ya, kemudian lingkungan keluarga. Dalam lingkungan sosial, pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial yang berbeda-beda. Jadi dalam lingkungan itu sosial kan setiap masyarakat memiliki kasta atau status sosial yang berbeda-beda. Nah, stratifikasi atau pembedaan ini lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, ya, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Jadi pendidikan, pekerjaan, penghasilan itu mempengaruhi stratifikasi seseorang ya, stratifikasi strata seseorang dalam lingkungan sosial. Nah, keberadaan lingkungan sosial memang berperan kuat terhadap proses pengambilan keputusan untuk melakukan perilaku yang positif atau negatif, karena dalam lingkungan sosial tersebut individu berinteraksi antara satu dan yang lainnya. Kemudian lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini adalah kelompok terdiri atas 2 orang atau lebih ya. Jadi berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi, tempat tinggal, dan seterusnya. Faktor lingkungan, dalam hal ini lingkungan keluarga, adalah faktor yang termasuk sangat mempengaruhi, karena seseorang tumbuh berkembang dalam satu lingkungan keluarga, dan itu adalah faktor yang sangat intim ya, dan sangat mempengaruhi. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor perbedaan individu. Yang pertama, status sosial, kebiasaan, simbol pergaulan, dan tuntutan. Status sosial merupakan kedudukan. Yang dimaksud dengan status sosial di sini adalah kedudukan yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan atau untuk membedakan dari anggota-anggota lainnya dari suatu kelompok sosial. Nah, status sosial dapat dijadikan alasan seseorang melakukan perilaku negatif. Sedangkan menurut Kotler ya, status sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dalam dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis, dan anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip. Nah, status sosial ini juga dapat menggambarkan atau menunjukkan bagaimana seseorang tersebut berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan kebiasaan, nah kebiasaan ini merupakan respon dari sikap seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi pengambilan keputusan ini juga disebabkan karena dia sebelumnya telah melakukan ada pembiasaan terkait masalah tersebut. Kemudian simbol pergaulan. Nah, pergaulan juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Kenapa? Karena keberadaannya sering bertemu dengan satu sama lain, sehingga antara yang satu dan yang lainnya itu saling mempengaruhi ya. Kemudian tuntutan. Ya, tuntutan yang dimaksud ini adalah tuntutan yang umumnya dominan datang dari keluarganya, baik itu selain keluarga, lingkungan keluarga juga datang dari
pergaulan ya, dan lingkungan sosial. Nah, tuntutan ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh misalnya seorang koruptor ya, dia mungkin dulunya dia adalah orang yang jujur, seorang pejabat yang jujur, tetapi karena tuntutan, bisa jadi tuntutan ekonomi dan status sosialnya, akhirnya dia terjerat kasus korupsi. Tidak semua orang yang korupsi itu kan karena dia memiliki keinginan, tetapi bisa jadi pada saat dia menjabat suatu jabatan, tuntutan dan tekanan itu muncul begitu berat sehingga menekan untuk dia melakukan suatu hal yang negatif. Kemudian faktor psikologi, persepsi, sikap, motif, kognitif, dan pengetahuan ya. Jadi persepsi seseorang ini atau tanggapan seseorang terkait suatu masalah juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian sikap. Ya, jadi sikap merupakan reaksi atau respon seseorang ya terhadap suatu masalah. Jadi sikapnya ini juga dipengaruhi karena faktor psikologi. Kemudian motivasinya seperti apa? Kognitif ya, kognitif dan pengetahuan. Jadi dia melakukan hal tersebut berdasarkan pengetahuan, ilmu yang dimiliki. Dia mengambil keputusan tersebut karena pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya. Jenis pengambilan keputusan ya. Dalam pengambilan keputusan terbagi atas dua jenis. Yang pertama, keputusan yang sifatnya terprogram. Jenis keputusan ini mengandung suatu respon otomatik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi telah ada proses yang telah ditetapkan sebelumnya atau ada pengalaman sebelumnya terkait masalah tersebut sehingga secara otomatis dia terprogram ya, bahasanya terprogram artinya telah melalui tahap sebelumnya sehingga ketika masalah itu terjadi kemudian secara otomatis itu sudah pernah ada pengalaman dan pengalaman tersebut dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Tidak terprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Ya, biasanya masalah-masalah ini sifatnya tiba-tiba ya, insidentil. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Jadi bisa juga ya, keputusan yang diambil yang sifatnya tidak terprogram ini karena keputusan ini adalah masalah ini adalah masalah yang baru, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah diduga ya. Kemudian kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Dalam Ali menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi seorang manajer dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan sebagai garis kontinum dengan kondisi pada satu titik ekstrim dan kondisi sangat tidak pasti pada titik ekstrim yang lainnya. Misalnya kondisi resiko ya, dan tidak pasti berada di antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya ketidakpastian ini dia dihadapkan terhadap dua masalah yang harus dia ambil keputusannya ya. Dan kedua masalah ini adalah sesuatu yang tidak pasti, datanya tidak jelas, informasinya tidak jelas ya, sehingga dia dihadapkan pada dua hal yang tidak pasti. Keputusan diambil oleh manajer selalu membawa konsekuensi di masa yang akan datang sehingga diperlukan pertimbangan yang matang sebelum membuat keputusan. Jadi setiap keputusan itu ada konsekuensi yang tentunya akan kita hadapi, bisa jadi hadapi pada masa yang
akan datang. Kemudian pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, meneliti situasi, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus meneliti, ya. Artinya melihat kondisi-kondisi yang ada sebelum memutuskan hal tersebut. Mengembangkan alternatif pemecahan masalahnya. Dalam pengambilan keputusan, sebelum kita mengambil satu keputusan, kita harus melihat apakah keputusan yang kita ambil ini memiliki alternatif pemecahan masalah, dan itu harus dipilih yang paling efektif dan efisien. Menganalisis alternatif tersebut, ya, setelah dikembangkan harus dianalisis bagaimana alternatifnya. Setelah dianalisis, dipilih dan diimplementasikan seperti apa alternatif yang dipilih tersebut, dan follow up serta dilakukan evaluasi. Nah, follow up dan evaluasi ini gunanya untuk menjadi pengalaman sehingga ketika masalah tersebut terjadi, kita sudah mengetahui seperti apa langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam memutuskan permasalahan tersebut. Kemudian alternatif pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, model administratif. Jadi ada pendekatan yang sifatnya administratif dalam pengambilan keputusan. Ya, yang kedua, heuristik, ya. Heuristik ini maksudnya model ini diilhami dari penelitian yang dilakukan oleh Amos, ya, dan Daniel, yang hasilnya menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan model heuristik, ya, untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan heuristik ini misalnya penggunaan rule of aturan praktis atau tebakan, penilaian intuitif atau logika akal sehat. Jadi sebuah teknik penyelesaian masalah yang berbasis pada pengalaman untuk meningkatkan proses pencarian solusi yang cukup layak, di mana pencarian serta secara menyeluruh tidak praktis. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individu untuk menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapat solusi yang diinginkan. Kemudian intuisi dan eskalasi komitmen. Nah, dalam organisasi, manajer seringkali mengambil keputusan atas dasar intuisi, ya, dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat akan sulit ditarik kembali. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika membuat keputusan yang tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya, diibaratkan menjilat belah sendiri. Jadi ini ada eskalasi komitmen terhadap suatu keputusan, sehingga ada pendapat mengatakan bahwa tantang untuk merubahnya karena dia sudah mengatakan atau memutuskan hal tersebut, tapi bisa jadi pada satu momen lain, ya, keputusan tersebut bisa jadi tidak harus seperti itu. Makanya harus diputuskan secara tepat berdasarkan pengkajian beberapa alternatif pengambilan keputusan. Kemudian pengaruh politik dan etika dalam pengambilan keputusan. Pengaruh politik juga ini sangat mempengaruhi seperti apa seperti apa dampaknya pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal organisasi. Apakah keputusan-keputusan tersebut memiliki kepentingan-kepentingan dan tendensi pribadi terhadap masalah yang dikaji itu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa bahan evaluasi yang harus Anda cermati, kemudian jawab di LMS. Ada 4 pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana dasar-dasar pengambilan keputusan, ya.
apa saja faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan kemukakan contoh keputusan yang sifatnya terprogram dan keputusan yang sifatnya tidak terprogram. Menurut Anda, mengapa harus mempertimbangkan resiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan? Jadi 4 soal ini Anda harus jawab dan kirim di LMS. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.